semuanya. Pagi-pagi udah hujan nih, emang dingin nih dari kemarin. Ya, kita kembali lagi dalam rangkaian agenda di Undiscovered Territory of Design, Establishing Critical Design Discourse. Acara ini merupakan rangkaian agenda yang saya dan Rupa Desain rancang dalam rangka alih wahana buku yang saya tulis Terra Incognita. Dan hari ini udah di depan aja nih, belum dipanggil. Balik lagi deh. biar kerasa stage-nya. Ya, boleh. Ya, hari ini kita akan membahas tentang salah satu proyek inisiatif yang sebenarnya dari dulu kalau di kampus DKV tuh lazim ini ya kan sering ngerjain tugas akhir gitu, tapi kenapa ya jarang ada yang diangkat ke publik pada akhirnya direalisasikan. Jadi waktu itu singkat cerita saya kenalan sama seorang anak binus Haidan namanya Lucky Uranda, dan dia emang cukup binatang aneh ya. Mainnya kemana-mana gitu. Dan aku lihat pas waktu tugas akhirnya dia ngebahas tentang ini pemetaan desain studio atau kreatif di Indonesia gitu. Nah, pada saat yang sama saya pun sedang melakukan inisiatif untuk ngedata itu gitu. Jadi ya singkat cerita kita kolaborasikan ya si karya ini bareng gitu, dengan upaya ya aku juga pengen nge-push Lucky biar tugas akhirnya jadi real gitu ya, bisa dinikmati sama semuanya gitu. Ya, jadi presentasi kali ini pematerinya Lucky Uranda, ya silakan. Ya, beliau akan menyampaikan materi tentang si proyek inisiatif ini, Beragam Direktori 2023. Yang harapannya ya alhamdulillah sekarang udah ada hadir Pak Yasin alhamdulillah dari Braga Technologies, Mas Fikri Hendra Putra dari Serving Idea, dan dari Satesite ya. Satesite di mana ya? Oh iya, Pak Banu ya. Oke, siap. The one and only. Oke, ya waktu dan tempat saya persilakan kepada Lucky. Wow. Tes. Oke. Nah, ini udah siap decknya berarti ya? Oke. Ya, sebelumnya terima kasih buat teman-teman kakak-kakak sudah bisa menyempatkan hadir di sini meskipun acaranya pagi-pagi dan hujan ya. Jadi rasanya tuh mager pengen kemana-mana gitu. Jadi akhirnya terima kasih udah bisa nyepetin pagi-pagi ke sini. Di sini aku lebih ke pengen sharing-sharing aja sih dengan journey aku untuk bikin buku ini seperti apa, terus kayak waktu TA tuh apa aja dan dihadapin, terus apa sih yang aku dapat dan si future plan dari yang aku bikin tuh apa aja gitu. Oke, kita langsung next aja ya. Nah, jadi sebenarnya si yang aku bawa ini adalah Beragam Direktori gitu. Jadi sebenarnya sebuah buku yang sudah aku bikin dari tugas akhir yang akhirnya dipublikasikan dan diperjualkan oleh ke beberapa tempat lah di toko-toko lokal di berbagai Indonesia gitu ya. Bandung dan Bogor dan Surabaya. Oke, jadi kalau sebelumnya preview, jadi teman-teman bisa lihat ada pamerannya di bawah di show lah gitu, sneak peeknya buku-bukunya. Ini kurang lebih lumayan seru ya bikinnya ya, lumayan seru 6 bulan dari tugas akhir. Nah, sebelum behindnya kita berdua dengan Kaoli Akbar sebagai yang bantu-bantu untuk mempublikasikannya, yang ngebantu nge-manage untuk mengejualinnya kemana aja gitu. Sedangkan aku yang hampir semua bukunya, desainnya itu aku yang urusin lah gitu dari awal akhir. Nah, jadi kalau yang penasaran Beragam itu apa? Jadi Beragam itu adalah sebuah buku seputar kedirektorian dan rangkuman tentang keberagaman industri kreatif di Indonesia gitu. Jadi basicnya pengen ngedirektorikan dan mengarsipkan dan ngerangkumin lah tentang apa aja sih keberagaman yang ada seputar industri kreatif yang ada di Indonesia. Nah, sebenarnya kan judulnya kan aslinya Beragam Direktori 2023. Nah, waktu aku tugas akhir tuh sebenarnya nggak sesimpel ini judulnya gitu, karena kalian tau lah ya kalau tugas akhir tuh judulnya harus terperinci gitu kan. Nah, iya perancangan buku itu temanya, dan akhirnya waktu kuliah judulnya adalah Beragam Direktori 7 Studio Desain Grafis Jabotabek 2023. Karena harus terperinci dari
dospemnya dan supaya nggak kemana-mana sih pas waktu bikin bukunya gitu. Awalnya disaranin sama dospem kenapa nggak nambahin Bandung, jadi akhirnya Jabotabek Jabotabek Bandung gitu karena waktu dan biar bisa lebih efisiensi ngerjainnya akhirnya yang dicakupan di Jabotabek aja. Kenapa sih aku bikin buku ini gitu? Nah, pada awalnya aku punya 2 riset sih waktu bikin sebelum mau ngajuin ke sidang pemilihan judul terus sebelum sidang konsep. Aku riset dulu, ternyata yang aku dapetin tuh mungkin aku ya yang sebagai mahasiswa yang baru wisuda bulan November lalu dan sempat mengalami kayak ngelihat teman-teman, mungkin aku sendiri ya kalau melihat sebuah referensi itu cuman kayak gampang lah kalau referensi zaman sekarang di Pinterest bisa, di Behance bisa, karena pada akhirnya karena kemudahan kita mengolah informasi, melihat informasi, pada akhirnya kita nggak tahu nih how and why-nya kenapa gitu. Jadi kayak ini keren nih desainnya, fontnya estetik abis, tapi kenapa ya bisa estetik itu, kenapa ya bisa sekeren itu gitu. Jadi secara how and why-nya kita makin lama makin kurang dipaparkan lah gitu, cuman sekedar teknisnya aja. Dan ternyata aku nggak sendiri yang merasakan itu, bahkan kayak ada artikel di AIGA Ion Design itu ngebahas kalau apakah si Instagram ini tempat untuk mengedukasikan desain, dan di artikel ini mewawancarai beberapa pengajar gitu. Contohnya si yang Cem Eskinazi ini, dia sebagai dosen di Rhode Island, dia juga merasakan keresahan lah tentang si posisi referensi itu sudah mulai gampang diakses oleh mahasiswa. Dan ada lagi yang di dosen berikutnya di kampus di Parsons gitu, dia emang lumayan concern juga gitu. Jadi ini bisa jadi bahaya kalau misalkan melihat kemudahan aku ya gitu sebagai mahasiswa dan teman-teman kampus juga melihat itu tuh gampang banget, dan akhirnya secara critical thinkingnya malah jadi berkurang karena kita ngeliatnya cuma teknis-teknis doang kan. Nah itu akhirnya yang pengen aku bawa lah di landasan untuk membuat buku ini ya, kalau ini untuk sisi yang pertama. Terus sempat ingat juga Mas Erik sempat bikin quote kayak gini, kayak ini sangat menohok ya waktu aku kuliah gitu, kayak oh iya benar juga gitu. Jadi ya better sih kalau aku memang waktu kuliah lebih senang mengikuti beberapa desain hero sih daripada mencoba untuk memplagiasi karya-karya orang gitu, dan untuk menjadi seseorang gitu, padahal ya emang belum siapa-siapa sih aku dulu gitu. Nah terus berikutnya melihat di yang sisi yang pertama kan dari sisi institusi lah gitu. Kalau yang di sisi lainnya, sisi industrinya, melihat di zaman sekarang ya, mungkin di dekade sekarang tuh yang namanya studio-studio tuh sudah mulai merebak, mungkin kayak industri kreatif gitu ya. Dan pada akhirnya ini kayaknya karena melihatnya itu si industri-industri ini nggak, kalau lihat dari segi perspektif kayak disiplinnya, udah nggak cuman tentang brand design doang. Kalau misalkan kita lihat ya, mungkin ada yang bahas tentang web design, tab design, terus dan dari perspektif mereka bekerjanya ada yang interdisiplin, dan kayak mereka tuh hitungannya masih muda dan sudah mulai meroket gitu loh. Kayak ini si yang aku lihat ya dari industri-industri ini, si studio-studio ini kayak better perlu spotlight juga, karena yang kita lihat kan, yang kita tahu nih kalau studio-studio kan kayak yang lama-lama gitu, yang udah lama dari di tahun 2000 sama 2010 gitu. Kayak ini kayak mereka perlu loh untuk disorot lah gitu. Nah terus kalau melihat direktori ya, kayak buku-buku untuknya mengarsip dan direktur itu sebenarnya sempat ada. Contohnya yang pertama ini buku dari Vincent Wong. Jadi ini buku tentang direktori, malah lebih ke individu kreatif. Jadi ngewawancarain dia lah ada berapa ya, lumayan banyak, kayak kurang lebih 20. Terus berikutnya We Indonesian Rules dari Geometri. Jadi melihat, jadi untuk merayakan keberagaman yang ada di industri kreatif yang ada di Indonesia. Terus berikutnya ini ada dari Lai Studio. Jadi mereka mendirektorikan beberapa studio-studio bahkan yang ada di Asia Tenggara termasuk Indonesia.
Cuman masalahnya kan kita kan sudah tinggal di tahun kini ya, di tahun 2020 gitu. Kalau melihat yang buku mereka, secara pengarsipannya mereka masih mendirektorikan beberapa studio-studio desain yang berjaya di tahun 2010-an gitu. Terus yang terakhir, ini lebih ke referensi aku aja pas bikin buku ini dari Studio Foreign Policy. Jadi mereka bikin brand guide Singapore Edition dari segi apa ya, dari segi bindingnya, dari segi editorialnya ini kayaknya menarik nih kalau misalkan aku bawa ke sini untuk jadiin sebuah buku gitu. Nah akhirnya melihat antara institusi dan industri tuh kok malah kayak jadi berseberangan gitu ya, kayak yang institusi yang aku lihat malah dengan gampang yang menjadi referensi jadinya gitu, cuma pengen visual-visual aja, terus dari industrinya udah mulai berkembang tapi kok belum apa ya, gak banyak orang-orang tahu, bahkan mahasiswa itu kayak kurang tahu banyak lah tentang studio-studio sekarang. Nah dari buku beragam ini akhirnya aku pengen sih kayak ini tuh bisa jadi jembatan untuk para institusi dan industri yang saling membutuhkan gitu. Misalkan si institusinya butuh referensi nih, tapi pengen sekalian belajar juga, ya udah tinggal baca buku dari studio-studio yang didirektorikan, dan kayak dari studionya juga dapat benefit juga, karena mereka misalnya cari anak magang ya gampang, karena sudah tahu anak-anak mahasiswa ini dari buku aku gitu. Nah situ dari rencananya. Nah ketika sudah tahu ya kayak akhirnya ini bisa nih dibawa gitu, dan dari dospem oke, dari sidang konsep sudah oke, akhirnya mulailah wawancara ke kurang lebih 10 studio awalnya, ditambah kayak untuk interview lebih ke teknis ke Kabesot dan beberapa pengurus kayak misalkan Kariter gitu, karena perlu pencerahan juga ya, maksudnya kan aku awalnya cuma pengen direktori doang. Jadi si nama beragam itu belum ada namanya, jadi si buku itu belum ada nama, jadi cuma direktori doang. Akhirnya ditanya sama Kabesot gitu, iya direktori mendirektorikan apa gitu. Pas aku ditanya, jadi waktu awal itu belum ada tentang beragamnya ini, jadi cuma direktori doang. Terus kayak mau mendirektorikan apa sih yang pengen disampaikan gitu. Dan itu tuh akhirnya ya sambil berkontemplasi itu aku sambil interview ke kurang lebih 10 studio. Ada yang offline, ada yang online, ada yang harus bolak-balik Jakarta, ada yang ke Tangerang. Kayak itu lumayan sampai bikin drop sih karena harus riset sendiri ya, harus nanya-nanya sendiri gitu, dan sampai transkrip, dan kayak dari desainnya, dari manajemen waktunya, dari layoutingnya, dari editorialnya itu lumayan cukup makan waktu untuk ngajain sendiri sih dalam waktu 6 bulan gitu. Kayak misalkan 3 bulan itu untuk ngarsip, untuk interview, untuk transkrip, terus kayak di sisi bulan berikutnya untuk ngedesain layout sampai printing, dan akhirnya yang aku rasakan ya jadi jack of all trade, jadi semuanya harus urusin sendiri. Itu kayak akhirnya jadi selama 6 bulan itu akhirnya aku dapat rekor. Dalam 6 bulan itu aku drop demam 4 kali dan diare 2 kali. Tapi pada akhirnya worth it sih untuk dirasakan gitu si pain-nya ini gitu. Nah akhirnya dari melihat sambil berkontemplasi ya selama 6 bulan itu, selama 4 bulan gitu, 3 bulan sambil mencari kayak direktori apa ya gitu, si temanya gitu, apa sih yang mau diambil gitu. Terus akhirnya ketika aku melihat ya dari 10 studio itu dan akhirnya dikoleksikan jadi 7, melihat mereka itu kok punya disiplinnya beda-beda ya. Ada yang website, ada yang branding, ada yang merchandise, ada yang font gitu, dan dari perspektif juga ada yang interdisiplin, ada yang 360, ada yang pokoknya banyak deh. Jadi aku ngelihatnya banyak dan akhirnya melihat kok kayak karakteristik Indonesia ya, yang ngelihatnya tuh kayak kita kan kalau klisnya kan kita kan melihat semuanya itu kan beda-beda ya, keberagaman ya, dari mungkin dari Sabang sampai Merauke, kayak mereka keberagaman Indonesia itu beda-beda, dan ini kayaknya bisa aku ambil deh dari si benang merah untuk aku ambil untuk si buku beragam ini. Nah akhirnya melihat si Indonesianya ini, aku pengen nyoba deh dua kata kunci untuk menyimpulkan si buku beragam ini seperti apa. Nah akhirnya aku dapat dari Indonesia ini, akhirnya yang aku dapat itu yang pertama keberagaman, yang kedua bergotong royong gitu.
Nah, kenapa sih harus dua ini gitu? Kalau dilihat, kalau yang melihat yang pertama keberagaman dari 7 studionya ini kan beda-beda ya. Kayak tapi mereka sangat tetap rukun gitu, kayak enggak yang saling sikut-sikutan gitu. Apalagi kan mereka punya fokus yang berbeda-beda. Jadi kayak apa sih yang diberantemin gitu kalau dilihat ya. Jadi pada akhirnya mereka mah saling ya udah saling bertemu lah kalau lagi ada event, ngobrol-ngobrol. Jadi enggak yang saling tonjok-tonjokan gitu. Jadi kayak melihatnya tuh oh malah jadi kaya ya si studio-studio ini, si industri kreatif ini di dekade ini gitu. Ini kalau bahas yang keberagaman. Terus kalau yang bahas bergotong royong ya, misalkan nih ada studio website gitu. Ternyata ada dua studio yang minta bikin website ke After Another gitu. Jadi ini kayak example yang menarik nih. Oh ternyata mereka saling membutuhkan juga loh gitu. Terus kayak misalkan Tegami gitu mau bikin produk nih si Type Club gitu. Mas Iqbal mana ya BTW? Bener ya Mas? Jadi kayak Mas Iqbal mau pengen bikin merchandise minta ke Spice Project gitu. Terus Spice Project bikin clothingan minta bikinin font dong ke Tegami Type. Dan akhirnya mereka saling bergotong royong lah secara bahasa Indonesianya gitu. Jadi mereka saling membutuhkan satu sama lain. Jadi nggak yang ngurus-ngurus sendiri gitu. Nah akhirnya dari keberagaman dan bergotong royong ini aku akhirnya bisa ngebikin sebuah identitas si buku ini dengan nama Beragam. Jadi awalnya memang Beragam Directory bla 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 bla, dan kenapa sih si Beragam ini punya identitas seperti ini gitu. Karena kalau dilihat lagi dari bentukan huruf-hurufnya itu ya si huruf-huruf Beragam ini mewakilkan si studi-studinya itu sendiri gitu. Jadi kan kalau misalkan kalau kita lihat B, E sampai M itu kan punya karakteristik sendiri-sendiri ya. Kalau misalkan kalau dipisahkan itu akan jadi satu identitas doang. Nah, coba misalkan dari 7 studio ini punya yang karakternya beda-beda, digabungin dan akhirnya jadi satu identitas baru, yaitu identitas Beragam. Seperti itu yang akhirnya aku ambil nih dari si konteks keberagaman ini. Nah, akhirnya ketika sudah dapat nih si identitasnya, kalau misalkan ini aku ambilnya sifat si identitasnya ini modular, jadi mau diapain juga, mau berubah bentuknya, ya tetap aja jadi satu Beragam gitu. Ya back again kayak yang dari awal, kalau mau diapa-apain juga tetap aja jadi satu kesatuan identitas buku Beragam. Terus kayak ini kayak example si motionnya. Kalau yang kiri kan gitu. Jadi mereka tetap jadi satu identitas. Terus sama foto juga kalau misalkan dipisah ya. Itu kan mau jadi satu identitas satu studio doang kan. Nah kalau misalkan digabungin jadi 7 foto digabungin. Di 7 fotonya digabungin. Ya akhirnya akan jadi satu identitas Beragam seperti itu. Nah dari sini akhirnya udah oke lah dari aku untuk bisa ngelanjutin gitu. Dari dospemnya juga sudah oke. Nah, terus dari layout untuk cover si bukunya, akhirnya aku mencoba untuk pakai metode gimana ya caranya tiap kita baca buku si tiap studionya ini punya nuance yang berbeda-beda gitu. Misalkan kalau buku yang studio work yang kontemporer berarti dari awal tuh kita tuh udah siap kalau kita tuh akan berhadapi dengan studio yang kontemporer. Begitu juga dengan studio-studio yang lain gitu. Misalkan dengan studio yang Spice Project, oh ini kayaknya lebih ke design and art and design gitu. Mungkin kita harus siap nih. Mungkin yang akan kita baca itu isinya akan seperti itu gitu. Dan ini kayak based on reference-nya. Ini di set juga karena harus kayak supaya nggak miss dari yang pengen aku masukin dan harus kayak ACC ke 7 studio-studionya ini. Dan berikut sih kayak beberapa contoh-contoh reference untuk si tiap covernya. Seperti itu. Jadi ini dari cover, dari isi, dari bindingnya itu aku cari tahu sendiri, itu nge-layout sendiri, ngedesain sendiri, nge-collate sendiri juga gitu. Jadi kayak hampir semua itu sendiri gitu. Tapi nggak lupa mention sih kayak beberapa teman-teman yang ngebantuin untuk nge-transkrip, ngebantu nge-editing si teks-teksnya, itu kayak ngemudahin aku untuk bisa menuntaskan si buku ini gitu. Nah, akhirnya bikinlah dengan sleeve yang mirip-mirip dengan si Flame Policy itu. Kenapa sih dengan binding seperti itu? Nah, karena kembali lagi, kalau misalkan bukunya, si 7 bukunya itu dipisah-pisah, ya akan jadi satu identitas sendiri gitu. Nah, dengan sleeve ini di binding pakai fastener,
ya akhirnya akan jadi identitas beragam juga. Jadi kalau misalnya digabung nih 7 buku digabung, ya akan jadi buku beragam gitu dengan dibalut oleh sleeve beragam ini gitu. Kalau yang tugas akhir dia ada beberapa perintilannya kayak postcard, terus stiker, terus kayak bookmark. Ya mungkin karena keberhasilan produksi ya jadi nggak bisa dipublikasi massal gitu. Dan ini kayak contoh gak lupa juga aku nambahin kayak peta directory-nya juga untuk 7 studionya. Ini kayak beberapa previewnya, lumayan seru ngerjainnya. Harus asistensi ke beberapa teman-teman. Ini udah oke belum ya layoutingnya, terus kayak dari jeda halamannya tuh udah oke belum, terus kayak pemilihan foto-fotonya dan seterusnya. Nah akhirnya setelah proses sidang konsep visual dan akhirnya terciptalah buku ini gitu dengan hasil jerih payah aku sendiri selama 6 bulan. Terus kayak nggak lupa juga mention aku sempat bikin motion AR juga pakai fitur Instagram supaya nambah gimmick ya biar dapat nilai poin plus buat sidang. Nah jadi sebelumnya waktu sidang akhir itu mungkin karena masih eksperimental ya, aku coba deh bindingnya berubah lagi pakai benang gitu. Kayak ini supaya lebih mudah deh orang-orang buat baca gitu waktu sidang akhir. Nah ini kayak contoh sosial medianya, BTW sudah ada di Instagram. Terus karena memang awalnya kan ada 10, dah kenapa jadi 7 itu karena waktu lagi asistensi ya ke dospem, dospemnya kayak udah wanti-wanti kayak kamu bisa nggak nih 10 gitu. Oh kayak aku bilang jujur nggak tahu nih kak, kayak bingung juga kayak keteteran gitu. Akhirnya daripada dipangkas dan data-datanya sayang, akhirnya aku coba masukin si 3 studio yang gak aku masukin tuh ke sosial media gitu, karena ada publikasi tambahan juga nggak cuma di buku gitu. Nah ini untuk yang sidang waktu display, jadi bukunya digantung kayak ada beberapa alternatif buku dan beberapa proses pengerjaan bukunya. Terus kalau dilihat itu nah kalau dilihat yang bagian ini sebenarnya ada pin, ada beberapa gimmick lucu lah gitu. Terus karena emang untuk tugas akhir kayaknya coba jualin buku dulu deh buat sekarang gitu setelah tugas akhir. Berikutnya, nah dengan semua proses yang waktu sidang akhir semua beres kan kayak rasanya tuh nggak mau cuman beres di sidang akhir doang nih si buku ini gitu. Jadi sayang banget karena dari teman-teman aku juga kayak pengen penasaran nanya-nanya gitu, dijual nggak bukunya gitu. Duh nggak ada duit buat nyetak. Kalau jujur ya. Terus kayak dari Kabesot yang udah Kabesot mention awal-awal, akhirnya Kabesot nge-approach untuk bisa ngebantuin nih buku si beragam ini gitu. Kayak menarik nih kalau dibawa, dan akhirnya dari yang judulnya sepanjang ini karena untuk penuntasan tugas akhir berubahlah jadi Beragam Directory 2023 gitu, karena ada penambahan buku dari Kabesot di section directory gitu. Nah dari by prosesnya emang karena aku pertama kali ya ngurusin buku kan, karena waktu kuliahnya online, jadi untuk kayak ngurusin binding, ngurusin printing tuh belum sebiasa itu, jadi lumayan kagok lah waktu mau nyetak publish massal gitu. Jadi dengan beberapa proses jembatan naik turun, bertemu dengan administrasi percetakan yang sering miskomunikasi gitu, dengan beberapa proses yang lumayan panjang, harus bolak-balik dari kosan ke tempat cetak bolak-balik gitu, dan kita rencana untuk Jakarta Book Fair untuk si gongnya gitu. Akhirnya ya kita terciptalah buku si beragam ini dengan sampul yang berbeda dari tugas akhir gitu, tapi dengan isi yang cukup sama dengan penambahan buku directory dari Kabesot gitu. Ini untuk kayak preview bukunya nih dari yang sempat sudah aku foto. Hebat bisa terbang. Nah ini yang aku mention tadi yang buku Kabesot. Jadi akhirnya dari buku yang awalnya 7 pelaku kreatif, akhirnya ditambah menjadi kurang lebih 28 pelaku kreatif dari Bandung dan area sekitarnya gitu. Nah ini akhirnya sempat coba launching di Jakarta Book Fair, dan
lumayan cukup banyak ya teman-teman yang sangat penasaran dengan bukunya, akhirnya sempat kejual beberapa buku dan lumayan cukup banyak yang pre-order. Terus sempat testing untuk dijual ke Kuala Lumpur Book Fair untuk melihat masa apakah di kancah negara tetangga tuh apakah penasaran itu kah untuk buku ini gitu. Terus karena dan aku ingin mengucapkan terima kasih lah ke 7 studio ini yang udah pun review, akhirnya aku kasih lah ke 7 studio ini gitu. Karena ya jasa mereka sangat berpengaruh untuk penuntasan tugas akhir aku gitu intinya. Terus waktu out of office ketemu dengan Arthur si yang punya foreign policy, karena buku ini sangat mereferensikan banget dari foreign policy yang brand guide-nya aku sempat mention di awal-awal. Akhirnya aku ketemu, minta tanda tangan dan ngucapin terima kasih. Jadi aku kasih buku beragamnya itu ke mereka gitu dan ditanda tanganin sama mereka. Jadi kayak big love lah buat foreign policy, big thanks gitu buat mereka. Gitu. Terus kayak ya akhirnya buku ini emang jadi langkah pertama ya untuk aku yang dari kuliah jarang bertemu dengan hal-hal fisik, terus kayak nyoba waktu tugas akhir dengan segala eksperimentalannya, dengan binding buku yang mungkin belum cukup familiar lah di sini gitu. Akhirnya belajar banyak sih, kayak nggak cuman di kuliah doang gitu belajarnya, maksudnya kayak dari segi buat managing bukunya gimana, untuk kayak keuangannya gimana, ini sangat-sangat sangat-sangat seru lah untuk dipelajari gitu dari aku yang susah untuk belajar waktu pandemi gitu. Nah terus kayak setelah ini nih sempet kayak discuss juga dengan Kabesot dengan buku yang udah kejual cukup banyak, terus kayak dari dibawalah ke banyak tempat dari Kabesot untuk kenalin ke beberapa mahasiswa dengan buku beragam ini gitu. Kayak next plan-nya apa sih si beragam Directory 2023 ini gitu. Nah akhirnya dengan cukup diskusi yang sangat seru ya dengan Kabesot gitu ya, akhirnya kita punya beberapa plan sih untuk si beragam ini gitu. Kayak kenapa kita nggak bikin beragam 2024 tapi dengan cakupannya lebih luas lagi, nggak cuma di Pulau Jawa doang, karena yang kita lihat ya keberagaman itu nggak cuma di Pulau Jawa doang pada akhirnya gitu. Ada yang di Aceh, ada yang di Makassar, ada yang di Lampung dan di Medan, kayak banyak banget yang bisa kita cari gitu di Indonesia gitu. Kayak ya lagi-lagi back again terra incognita, yang kita nggak tahu tuh kita harus cari tahu lagi gitu. Terus berikutnya publikasi website, karena melihat kita hidup di era digital, matters juga kalau kita perlu directory dan kayak pendataan di digital, karena biar semua orang punya akses yang sama dan semua orang punya akses yang sama dan nggak perlu susah-susah untuk beli buku juga gitu. Terus yang terakhir ini masih lebih kayak kita lebih cari tahu lebih lanjut, yaitu beragam halo. Jadi bagaimana si beragam ini sesinya itu kayak penengah sebagai pertukaran informasi seputar desain dan jasa antar pelaku kreatif gitu. Misalnya kita ke beberapa daerah, kita Zoom meeting, kita coba diskusi nih dari kayak pelaku yang A dan B itu butuhnya apa, dan akhirnya kita sebagai penengahnya, oh ternyata misalkan kalau A butuh jasa kreatif untuk misalkan merchandising, kita prefer yang C nih karena kita punya datanya, karena kita punya direktorinya untuk bisa dimajuin ke si pelaku kreatif A. Jadi seperti itu sih untuk si beragam halo ini. Terus kenapa sih perlu ada beragam lagi di tahun ini mungkin ya, karena kita sudah memasuki 2024. Terus apa aja sih yang sudah aku simpulkan dari si beragam Directory 2023 ini? Nah jadi waktu selesai bikin, jadi aku tuh melihat apa yang terjadi di studio-studio di tahun ini. Kayak misalkan yang studio-studio kekinian gitu, misalkan kayak Studio Work dan teman-temannya. Kalau kita lihat, kita tuh ada di era dimana studio-studio itu baru-baru. Jadi kalau kita lihat di era-era lama, misalkan kayak Leboyet, Tinggi Martinevora tuh sebenarnya mereka itu berdiri di tahun 2000, terus kayak di 2010 dengan Vicious Tebasik dan kawan-kawannya, dan ternyata pergantian kayak regenerasi studio itu ada ternyata, dan itu tuh kayak perlu kita perhatiin deh.
Karena si pelaku-pelaku kreatif di zaman sekarang tuh udah lebih bervariasi, udah lebih seru lah kalau dilihat, kayak cocok dengan karakteristik anak-anak zaman sekarang gitu yang sangat suka explore gitu. Kayak ini perlu kita rekam nih kayak si pelaku-pelaku kreatifnya. Nah, kalau kita lihat berarti kan kayak misalkan kayak Studio Walk dan lain-lain tuh mungkin sempat belajar di studio-studio sebelumnya. Jadi kayak kita tuh bisa tahu di studio di dekade sekarang tuh, oh ternyata itu tuh hasil dampak dari dekade sebelumnya. Jadi misalkan kayak Studio Walk, misalkan Mas Iyo nih, Mas Iyo ternyata pernah sempat belajar di Leboye, kayak Gema Semesta dan kawan-kawannya. Ternyata itu tuh punya pengaruh juga dari dekade-dekade yang lama. Jadi kayak itu tuh kayak saling bergantung gitu, jadi sangat saling berkoneksi lah gitu. Nah kalau kita lihat masa kini dan masa lalu, berarti kan ada pertanyaan lagi ya. Berarti di masa depan tuh akan seperti apa sih si studio-studio ini, si industri kreatif ini gitu. Nah itu akhirnya yang jadi tantangan buat kita untuk bisa coba untuk konsistensi untuk mengarsipkan keberagaman industri kreatif yang di Indonesia gitu. Terus kayak yang bahas yang tadi, kayak kita tuh beragam cuman di Jabotabek dan Bandung gitu. Kayak padahal ada yang lebih jauh lagi, kayak misalkan di luar Jabotabek dan Pulau Jawa dan Jawa Barat gitu, bahkan sampai Bali dan kayak sampai Sumatera gitu, dan bahkan bisa lebih luas lagi. Kayak melihat keberagaman tuh kayak ini kita perlu PR yang banyak deh buat bisa ngerangkum keberagaman industri kreatif di Indonesia gitu. Cuman kalau dari aku mentalitasnya setidaknya kita tuh sudah sempat bikin dulu gitu. Jadi untuk berikutnya setidaknya kita sudah punya evaluasi dari yang sebelumnya gitu. Nah pada akhirnya sewaktu aku berkontemplasi juga ya, kalau direktori itu kan sebenarnya menelah kembali apa yang telah terjadi di masa lalu, terus melihat apa yang sudah terjadi di masa kini dan menerka apa yang akan terjadi di masa depan. Nah akhirnya yang setelah aku pelajari ya dari yang sudah aku bikin buku ini, diskusi dengan teman-teman gitu, akhirnya si beragam ini semoga menjadi manifestasi kalau beragam ini tujuan kita itu yaitu menelah kembali semangat industri kreatif pada masa lalu untuk melihat apa yang sedang terjadi di masa kini dan menerka apa yang akan terjadi di masa depan. Karena itu sangat matter sih buat kita gitu sebagai pelaku industri kreatif. Cukup sekian, terima kasih. Hebat ini. Berapa tahun sekarang Luki? Iya, 23. 23. Lagi 24. Masa depan cerah ini. Waduh. Iya, sebenarnya karena apa ya? Mungkin aku sedikit cerita gimana waktu itu nyambut dengan antusias gitu ya si project ini. Karena aku pikir ini lebih dari direktori ya sebenarnya. Bagaimana kita bisa memotret tadi ya si semangat antar zaman gitu ya, si zeitgeist-nya per dekade gitu. Dan perihal yang mungkin sama juga yang saya angkat di Terra Incognita gitu ya, tentang gimana caranya kita melunasi hutang intelektualitas dengan saling berkoneksi, tetap berkoneksi gitu. Karena pada kenyataannya ya tadi ya, kalau misalkan nggak dibikin meme kayak tadi kita nggak sadar ya bahwa kita tuh saling butuh gitu. Tapi kadang-kadang kan ada yang apa ya, ada yang terpisah-pisah karena apa, mungkin pergaulannya beda gitu, mungkin mazhabnya beda gitu, atau ya seperti itu gitu kayak. Jadi kita ingin meruntuhkan dinding-dinding itu harapannya dan memperlihatkan bahwa inilah potensi desain yang ada di Indonesia gitu ya. Itu sih mungkin. Jadi ya mungkin sekarang ke penanggap boleh. Ada Pak Yasin. Oke, aku izin ambil catatan dulu ya. Kayaknya masih gue ya. Sidang. Ini tuh udah kayak sidang akhir kedua. Oh iya. Pembeli pertama. Cek. Halo, selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan, aku Yasin dari Braga Technologies. Salam kenal Mas. Ya, salam kenal Mas. Ini dong mau lihat slide yang tadi yang meme-nya yang
lagi pada gandengan tuh. Mana sih? Oke, jadi aku mungkin pengen nanggapinnya sama sekalian nanya juga karena tadi kan yang aku tangkap inisiatif ini tuh berangkat dari kebutuhan industri kita untuk saling kolaborasi ya, kayak yang di belakang sini nih teman-teman dari industri desain bisa ada direktori untuk punya rujukan lah ya, kayak kita bisa collab sama siapa sih gitu. Dan tadi Mas juga udah nge-share planningnya, rencananya pengen expand mungkin gak terbatas di Jabodetabek plus Bandung, pengen nge-cover semuanya gitu. Nah, tapi aku mungkin mau nanyanya, kira-kira ada rencana gak sih untuk expand gak cuman lintas ya batas lokasi kita, tapi lintas industri juga gitu. Karena kebetulan aku dari Braga Technologies itu bidangnya pemetaan, dan aku juga backgroundnya desain grafis. Pas aku masuk ke sini, aku tuh nemu banyak banget sebenarnya lintas disiplin yang ini nih kalau desainer tahu mereka butuh ini, mereka akan kebantu banget. Contoh misalnya ya, karena kita bidangnya pemetaan, mereka butuh icon design, tapi mereka butuh icon design ada restriction kartografi. Jadi ada dua ilmu yang kegabung gitu, beda disiplin yang jauh banget, satunya geospasial, satunya ya graphic design. Kira-kira ada rencana tuh, mungkin ada ideas untuk nge-expand ini biar info itu atau kabar itu nyampe, biar bisa ke-expose ke orang-orang lintas industri lain yang bukan industri kreatif. Itu mungkin pertanyaan plus tanggapanku. Thank you. Sebelumnya terima kasih banyak Mas Yasir. Itu mungkin bisa yang kita pelajari kali ya, kayak sebenarnya seru juga sih, maksudnya nggak cuman lokasi doang tapi dari industrinya juga. Interdisiplin ya. Iya, karena lagi-lagi desain kan akhirnya cuma medium doang kan. Kan kita butuh riset juga, butuh fondasi juga mungkin kali ya kayak. Gimana Kak Besot? Karena kita bareng-bareng nih berdua nih. Jadi pelaku juga nih. Iya, tapi emang maksud kita mendatangkan Pak Yasin ini memang untuk pitching agar bisa kolaborasi sama Braga Technologies. Karena ya tadi kita harapannya juga, kalau aku pribadi pengalamannya kayak pernah kita di Pot Branding House itu ngerjain MOCL yang jamur jadi alternatif kulit gitu. Nah itu kan sebenarnya jadi medium baru juga, dan ya singgungannya ke kreativitas tuh tinggi banget gitu. Untuk dia kan jadi material dasar ya yang bisa dimacam-macamin. Terus dari pemetaan juga kayaknya di EGD juga bisa nyambung banget ya. Maksudnya gimana caranya? Misalnya ada proyek bikin theme park gitu kan, itu lokasinya gede banget gitu. Terus pasti butuh cross collaboration. Nah sebenarnya plan untuk ke spesifik menyebarkan ke si antar disiplinnya kita belum ada blueprintnya. Tapi harapannya emang pengen ada, dan pengen si direktur ini tuh terbuka, bisa diakses. Jadi mungkin inisiasi pertama ini tuh untuk untuk jadi undangannya dulu lah, invitation letter gitu untuk para disiplin lain, bahwa desain teh bisa utilisasi ini ya. Maksudnya dalam hal praktis kecilnya mah setiap perusahaan butuh kompro lah. Dan semua GD kayaknya bisa gitu. Mungkin ada spesifik juga gitu ya studio yang ngerjain gitu annual report dan lain gitu. Jadi mungkin dari singgungan-singgungan itulah yang mungkin kita incar pertamanya ya gitu. Nanti baru setelahnya ya itu mah mimpian pisan sih kalau multidisiplin ya gitu. Dia pada akhirnya kayaknya akan rubah judul juga ya kayaknya kalau udah kalau udah seluas itu. Iya benar. Iya, paling gitu. Tapi itu akan jadi ya kita lebih ya plan kita bisa jadi sih seru sih soalnya. Untuk rencana yang dekat-dekat ini mah sebenarnya baru yang ini sih, yang ekspansi Pulau Jawa ini, pendataan. Jadi kemarin kita sempat ngobrol sama yang di Jawa Tengah sama Jawa Timur, ada Bada namanya, komunitas juga di sana yang melakukan pendataan juga gitu. Jadi kita mau cross collaboration lah sama mereka gitu kan. Tapi kita juga perlu belajar banyak dari Braga Teknologi untuk mengarsipkan. Iya benar. Ya. Karena pas waktu kemarin pameran di sini juga, wah mungkin kuanti dan kualinya kita bisa. Ya semoga bisa kawin. Oke. Terima kasih. Terima kasih berikan Mas aplaus. Yasir. Mungkin perang berdua. Di set boleh? Oke. Waduh, mana nih saya takut. Oke. Tanggapan dulu kayaknya, belum pertanyaan.
Jadi mungkin pertama-tama salut buat Lucky Publishing ya ini. Waduh. Gitu. Udah ada nama nih. Karena tadi Lucky Publishing. Ada ya visual yang SpongeBob tadi ya, ngerjain banyak hal dan Iya. kayaknya itu sebenarnya praktik penerbitan gitu, tapi dari dari beberapa departemen nih termanifestasikan di satu orang gitu. Jadi mungkin salut. Lalu juga konteksnya sebenarnya kan tugas akhir gitu ya, dimana termasuk di angkatan aku sendiri dan aku lihat di angkatan bawah, bahkan mungkin beberapa senior yang di atas aku, bahwa fase tugas akhir ada yang memutuskan yang penting lulus gitulah ya gitu. Nah aku melihat Lucky ada ingin lebih lah dari itu gitu, bahwa ada milestone atau touch point yang ingin lebih dicapai gitu ya gitu. Dan mungkin nilai-nilai lebih yang mau dikejar tadi itu secara kolektif juga secara kumulatif juga akhirnya muncul dari pertemuan-pertemuan dengan studio-studio yang Lucky kunjungi gitu ya gitu. Nah hingga akhirnya muncullah Beragam Directory 2023. 3 kata kunci yang mungkin aku refleksikan adalah mungkin referensi yang pertama, kedua akses, ketiga jaringan gitu ya. Nah, bahwa ketika berbicara referensi, ini menghadirkan referensi terkait studio-studio apa saja yang ada di Jabodetabek gitu ya. Walaupun mungkin baru ada 7 gitu ya. Nah, ditambah yang direktori dari Kabesot juga, dulu namanya Neighbor ya, kalau nggak salah ya Kabesot. Niat awalnya itu. Gitu. Jadi sempat diceritain juga sama Kabesot gitu terkait inisiasi yang Neighbor yang akhirnya bersatu dengan Beragam ini, bahwa kuncinya tuh ingin menghadirkan referensi buat mahasiswa-mahasiswa mau magang di mana gitu. Salah satu ide sederhananya itu ya gitu. Bahwa kita sebagai mahasiswa kadang-kadang bingung mencari referensi itu di mana sih gitu. Ini mungkin juga efek dari terlalu melimpahnya informasi di media sosial gitu ya, bahwa akhirnya output atau buku-buku seperti ini itu tuh menjadi kuratornya gitu, wujud kurasinya lah gitu. Ini studio yang dinilai proper dan baik, ada beberapa dengan karakter yang berbeda-beda, silahkan pilih gitu. Mahasiswanya kan bisa kayak gitu. Itu berbicara soal referensi. Lalu berbicara tadi soal niatan untuk go digital dan segala upayanya untuk digitalisasi dari Beragam ini, kita bicara soal akses gitu. Bahwa mungkin buku yang sekarang ada nih memiliki keterbatasan di akses untuk sekarang ya gitu. Bahwa pertama dari sisi jumlah eksemplarnya, kedua mungkin secara harga gitu ya gitu. Ini terlepas memang yang nggak apa-apa ya, hal-hal saja untuk akhirnya kita pasang harga mah terserah si produsernya gitu, yang pembuatnya. Tapi at certain point harga akhirnya mungkin di beberapa wilayah Indonesia gitu menjadi matters gitu ya, menjadi suatu hal yang perlu dipertimbangkan gitu. Nah, ketika nanti akhirnya menjadi go digital, ya harapannya bisa membuka akses ya gitu. Urusan kurasi konten ya, mana konten yang akhirnya dipublikasikan secara masif, mana yang sifatnya eksklusif, itu mah kembali lagi pada kreator gitu. Memang haknya kreator gitu. Lalu tadi berbicara soal ekspansi keluar Pulau Jawa ya tadi itu, atau misalnya ke Jawa Timur dulu deh, atau ada teman-teman dari Badak gitu. Itu bicara soal jaringan menurut saya kayak gitu. Kayak untuk akhirnya berkoneksi, bertemu dengan praktisi-praktisi desain lain, tidak hanya grafis tapi juga mungkin ke yang produk, interior dan segala macamnya, berkenalan gitu, silaturahmi gitulah, sowan gitu ya mungkin gitu, dengan metode yang sifatnya jemput bola gitu. Jadi bukan pasif membuat misalnya G-form gitu, silahkan isi data kalian di sini gitu, kalian umumin di sosmednya Beragam misalnya gitu, kan bukan seperti itu ya. Aku lihat metodenya adalah
kalian mencari tahu pelakunya di sana siapa, kontakin, baru interview lah, atau misalnya pakai Gphone baru tuh gitu. Tapi sebelum pengoleksian data tuh ada fase mengontak gitu kan. Nah itu tuh bagus gitu. Jadi ya doa baiklah buat 3 hal tadi ya, referensi, akses, dan jaringan, semoga bisa termanifestasi dalam proyek Beragam ini. Nah ketika akhirnya aku refleksikan ke praktik saya dan teman-teman di Site at Site, saya lihat Beragam ini skalanya lebih makro gitu. Bahwa kita kayak Jabodetabek, Bandung, terus pengen meluas gitu. Nah kalau kami di Site at Site lebih suka yang micro scale gitu, spesifik micro scale gitu. Jadi lebih kita bahasnya soal Bandung kan, kalau di Site at Site kayak ruang kreatif di Bandung ini ada apa aja sih gitu, dan kita track back ke belakang tahun 1980 ada apa, 1990 ada apa, 2000 ada apa, sampai 2010 gitu. Nah, di mana kita menemukan ada semacam hotspot kali ya, bisa dibilang kayak atau heat map kali ya, kayak persebaran kolektif ruang kreatif di Bandung tuh terpusat di salah satu wilayah sebenarnya. Ada kecenderungan, tapi akhirnya semakin menyebar gitu. Nah, mungkin nanti dari teman-teman Beragam juga bisa menemukan itu heat map-nya, gitu. Untuk akhirnya masuk ke fase yang sifatnya tidak hanya temuan, tapi mungkin jadi kajian gitu. Kayak kenapa ya mungkin studio grafis nih, studio desain banyaknya di Jawa gitu. Ada faktor apa sih gitu? Atau setelah Jawa ternyata paling banyak Sumatera. Kenapa ya ke barat dulu? Kenapa nggak ke timur? Tapi itu asumsi lihat ya, belum ketemu kan datanya gitu. Nah mungkin bisa jadi ke situ juga gitu. Kayaknya itu dulu sih kalau tanggapan, pertanyaannya belum. Terima kasih. Terima kasih. Hah? Itu udah. Ya bisa sih. Sebenarnya iya bener no, kayak mungkin tadi si heat map-nya ya, mungkin kita jadi bisa realize bahwa kayak epicentrum creativity dan desain teh terjadinya di sini-sini ya gitu. Ya kalau dari saat mah mungkin kalau di Bandung teh kenapa ya jadi Cigadung Creative Belt gitu. Kayak emang di Bandung Utara nggak ada gitu. Kayak gitu ya, mungkin lihat si pola-polanya ya. Dan tadi karena nyinggung mungkin bisa aja ternyata di Sumatera gitu atau di mana. Aku pikir ini kayak dulu Alfred Wallace buat memetakan ini ya, keadaan flora dan fauna di Indonesia gitu. Iya, jadi menarik, mungkin bisa menemukan teori lain. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Fikri, Baik, mungkin pertama-tama mau apresiasi, makasih gitu Mas, tadi presentasinya bagus gitu, sangat menginfluence ya, apalagi bukunya gitu maksudnya jadi akan sangat berdampak bagi community gitu. Jadi mungkin ini juga jadi satu upaya mungkin untuk akhirnya bikin community desain lebih sehat lagi gitu, lebih aktif lagi gitu skena desain. Ini menarik karena aku tesis aku sekarang juga terkait bagaimana kemudian terkait community, bagaimana community ini kemudian akan bisa bikin ekosistem desain Indonesia lebih sehat gitu. Tadi menarik juga terkait bagaimana ada singgungan antara institusi sama industri gitu. Nah aku kayak punya pandangan bahwa gimana kemudian ekosistem yang sehat itu akan ditunjang oleh 3 poin, yaitu adalah institusi, industri, sama community. Nah kita semua juga melihat gitu ya bahwa bagaimana kemudian institusi desain mungkin udah lama di ITB udah ada jurusan desain gitu ya. Itu memang maksudnya sudah berjalan lama dan sudah banyak menghasilkan desainer-desainer bagus juga gitu. Terus community ini mungkin yang aku rasa pribadi gitu ya masih harus banyak diupayakan terus gitu. Nah dampak daripada institusi sama community yang baik ini yang aku percaya akan bikin industri desain semakin sehat gitu. Nah mungkin ini salah satu upaya bagi
menyehatkan komunitasnya dengan buku beragam ini gitu. Nah mungkin pertanyaan serta tanggapan juga mungkin yang terkait apakah kemudian si beragam ini tuh akan dijadiin satu directory yang sifatnya itu digital, yang bisa diakses juga dan bisa di apa ya sebutannya, yang bisa masukin sendiri tuh? Oh bisa Submission sendiri gitu, maksudnya yang dimana kemudian si penyebarannya ini beneran jadi real directory gitu. Jadi semua studio baru termasuk saya gitu, Surfing Idea. Maksudnya bisa jadi kayak maksudnya kita bisa kayak studio-studio baru terus kayak mungkin nanti nggak terbatas kayak studio, kayak misalkan bisa individu-individu tuh punya directory designer gitu atau directory studio gitu, sehingga akhirnya mungkin kebermanfaatan dan informasi studio juga bisa lebih lengkap gitu kayak di situ mungkin ada mungkin sejauh kayak misalkan ada hiringnya pun maksudnya bisa jadi kelihatan bahwa mereka tuh lagi butuh gitu loh, maksudnya sampai sejauh itu. Kayak itu sih sebenarnya tanggapan dan pertanyaan juga, apakah akan dibuat outsource dan punya planning gitu. Dan mungkin itu sih mungkin paling maksudnya biar jadi sebenarnya si dampak maksudnya si fungsi direkturnya benar-benar kerasa banget, jadi orang lain bisa submit, terus juga orang lain bisa lihat itu real time gitu sih perkembangan si studionya gitu. Itu mungkin Mas. Oke. Terima kasih. Siap. Mohon Pak Fikri. Aku tanggepin berarti ya. Boleh. Oke, sebelumnya terima kasih Mas Fikri ya. Jadi sebenarnya kalau mau bahas bisakah jadi website gitu, sebenarnya waktu tugas akhir ya, kalau aku bahas tugas akhir tuh memang ada tujuan untuk website juga gitu. Tapi lagi-lagi karena membatasi ideal ya, kayak kurang-kurangin egonya gitu, jadi akhirnya buku dulu lah gitu. Tapi bukan berarti aku menutup untuk bisa lewat website dan digital juga gitu. Bahkan aku pun sebenarnya punya arsip sendiri sih, kayak untuk directory bahkan gak cuma di Indonesia doang sih gitu. Jadi kayak untuk bisa teman-teman kalau pengen belajar lebih, aku ada nih gitu si source-nya gitu, dan mungkin itu bisa dikembangin sih untuk si beragam ini gitu, tapi cukupannya untuk Indonesia dulu gitu. Terus berikutnya untuk yang submisi, sebenarnya di buku beragam ya kalau misalkan ada ya Ada QR code-nya. ada QR code-nya, jadi bisa isi sendiri gitu. Dan kalau dari aku dan Kak Busot sangat-sangat senang kalau misalkan dari kayak studio-studio baru, studio-studio kecil tuh bisa submisi dan kayak ikut untuk masuk ke directory gitu. Karena kita sangat meter sih dengan perkembangan kayak industri kreatif zaman sekarang gitu. Kayak ini dulu misalkan kayak misalnya Surfing Idea gitu, kayak dulu belum sempat ada, dan itu kayak kita perlu didatain deh. Iya, pas gitu. Di inisiatif kayaknya masih digodok. Iya. Gagasan-gagasan Iya, Surfing masih Idea tuh. Gitu. Ada lagi? Iya, oke. Mungkin kalau tadi terkait akses mah yang tadi sih planning kita untuk website, sebenarnya waktu itu tuh sempat ada kegundahan juga ya, kayak pernah minta tanggapan lah dari seseorang gitu ya. Kayak ngapain bikin directory, kan orang nyari aja di IG gitu. Ya kan sebenarnya gitu ya mudahnya mah. Cuman emang ada. Emang bisa. Boleh. Emang ada orang yang spend waktu khususon untuk memfilter ya, mengkategorisasikan gitu ya si keberadaan ini berdasarkan kategori-kategori spesialisasinya gitu ya. Ya kan nggak ada, jarang juga gitu. Sementara satu studio kerjainnya ada yang spesifik, ada yang macam-macam gitu. Dan ya kita juga ya pay attention ke itu ya, aspek-aspek seperti itu gitu. Jadi kalau tadi kata Banu mah emang kita play partnya sebagai kurator gitu. Selain itu 7 studio yang diangkat ini juga sebenarnya studio yang emerging ya, yang baru, yang emerging. Iya, kebetulan kayak yang emang 2020 banget baru kebentuk, 2019 akhir 2020 gitu. Misalnya kayak case-nya Tani Studio gitu. Mereka baru bikin 2021 resminya, bikin barangnya 2021. Dan kayak tiba-tiba langsung boom naik ke atas gitu, karena memang apa ya, jarang kayak di studio kayak gitu ya di sini. Kenapa ya bisa? Iya, kenapa bisa gitu. Ya, jadi itu fenomena yang menarik yang ya kita juga Lucky kan interview gitu ya, ada di dalamnya gitu si perspektif mereka gitu, stance mereka sebagai desainer gimana gitu, pengen apa capaian-capaian mereka ya, harapannya apa gitu. Jadi ya kira-kira bisa jadi penyambung gagasan gitu ya. Kalau bahasa ini merambat lah gitu. Merambat dalam versi yang mungkin sederhana gitu ya, harus direnungi lagi memang gitu. Cuman aku juga jadi keingetan ini sih,
nuhun tadi udah memercikan sesuatu. Jadi waktu kita proses, mungkin Lucky exact pas di timeline TA ya, pas ngerjain beragam. Cuman aku kan yang tadi yang disebut Banu yang neighbor. Sebenarnya kan tuh timelinenya ngerjainnya sama waktu ngerjain Terra Incognita dari 2020 pas pandemi gitu. Jujur, ini nih kayak studio-studio tuh ya emang jarang menuliskan tentang mereka sendiri. Ya, benar. Gitu. Jadi mereka tuh mungkin lebih fokus ke komersial yang mereka hadapi gitu sebagai ini ya dapur kebul, agar dapur kebul gitu. Jadi mungkin ini jadi refleksi buat kita ya sebagai kreator kayak wah ternyata yang nulis tentang mereka sendiri pun gitu aku harus nunggu kadang-kadang waktu itu ada yang paling lama 8 bulan aku nunggu gitu untuk datengin si deskripsinya gitu ya. Dan mungkin sekecil itu waktu yang kita luangkan untuk melihat dari kita sendiri gitu. Jadi wah gila 8 karena aku ngumpulin 28 studio ya kayak ada dari Bandung, Jakarta juga gitu. Kayak selain tulisan foto juga. Iya. Gak pernah foto bareng. Iya ada. Padahal tiap hari ngantor bareng. Nah itu kayak mungkin itu jadi sintilan-sintilun sih buat aku sendiri. Maksudnya kayak yang ngupdate tuh penting. Terus mungkin kalau aku misi pribadinya ada ini ya, maksudnya banyak kalau zaman dulu kan formatnya kalau kita lihat dari dekade ya banyaknya tuh format studio tuh ada perwakilan si prinsipalnya yang dia jadi frontman. Jadi terus di depan gitu. Sedangkan kalau dilihat di beragam, aku sengaja untuk menampilkan terutama yang di aku yang direktor yang 28 aku bikin, itu tuh semua orang yang ada kerja di industri itu gitu. Jadi aku pengen mengatakan bahwa in order to create one roles teh ya butuh upaya semua orang gitu. Iya. Sebenarnya itu sih yang mau aku angkat pribadi gitu. Jadi ya kayaknya kalau roles yang perorangan gitu kan I don't know kayak mungkin buat aku kayak barat ting gitu ya kan kayak semangat Asia kolektif gitu ya. Jadi ya mungkin itu terima kasih Fik, udah mau nambahin lagi. Boleh? Jadi kayak Oke. Nah ini udah setelah diskusin. Tapi kalau mau merespon tadi si responnya. Tapi emang bener sih kayak yang aku tonjolkan kan kayak industri dan institusi ya. Tapi ternyata aku lupa ya bahwa kayak komunitas tuh sangat matters juga gitu. Kayaknya mungkin dari si komunitas tuh punya peran mungkin kayak kawin 3 pihak gitu loh, nggak cuma 2 doang gitu. Kawin silang. Iya. Terus gitu sih. Jadi kayak tadi benar maksudnya sebelum ke membuatkan kayak industri kan mesti kayak dari institusi, habis itu kan komunitas ya. Terus kayak mungkin dari ya beragam mungkin dari beberapa banyak studio kan akhirnya menciptakan komunitas sendiri ya. Betul. Misalkan kayak di Bogor gitu. Bogor tuh terbilang baru banget ada gitu. Misalkan kayak studio nih tadi misalnya Space Project itu tuh kehitungnya baru banget, baru 2020 2021 kali ya. Dan itu tuh kakak aku sendiri yang bikin. Jadi gampang buat ngakses nanya-nanyanya. Oh, ngetok kamar doang. Iya. Tapi pada akhirnya melihat kakak aku nih bikin studio ternyata komunitasnya ternyata butuh ya studio dengan desain seperti itu gitu. Jadi akhirnya ya berperan penting juga komunitas. Ya jadi terima kasih banyak inputnya. Ya, jadi reminder juga. Iya. Terima kasih. Oke, silakan. Panas ya, Pak. Menanggapi. Iya. Maksudnya kebayang kayak seru banget kalau misalkan si beragam ini jadi beneran website yang open source gitu. Jadi balik lagi nggak akan ada keterlambatan 8 bulan nungguin data gitu ya. Jadi orang lain bisa submit, studio-studio lain bisa submit sendiri. Terus akhirnya ini juga bisa banget berdampak ke institusi, industri sama komunitinya. Jadi di saat kita ngomongin institusi kayak ya kampus-kampus lainnya, maksudnya kita bayangin kalau misalnya ngetik di Google Studio Desain Indonesia, masuk website apa gitu ntar namanya, terus nanti ada kategorinya mau interior, mau arsitektur, mau desain grafis, mau apa, mau font, ada semua di situ. Terus nah itu untuk industrinya juga bisa dampak lagi. Jadi orang lain yang pengen punya project nih, pengen punya usaha apa, langsung aja studio
Indonesia tak keluar lagi di mana tuh ada yang interior, ada yang furniture, ada yang apa. Jadi one stop information gitu. Terus untuk community, aku pengen bikin aktivasi apa nih, butuh dari studio mana, itu lagi studio di Indonesia ada lagi. Interior mau siapa hero-nya segini segala macam. Jadi kayak ini ide yang keren sih gitu kalau misalkan bisa direalisasikan gitu kayak keren sih gitu. Maksudnya bisa dampak banget ke 3 poin ini gitu. Jadi akhirnya maksudnya tujuan untuk akhirnya mensehatkan ekosistem desain jauh ting di Indonesia untuk menyehatkan ekosistem desain itu jadi bisa terwujud gitu. Tadi ya dampak institusinya bisa tahu studio ada apa aja di Indonesia, terus juga industri juga bisa tahu dia pengen studio apa tuh ada semua direkturnya, informasinya, proyeknya apa aja. Terus juga sampai community dia mau akses pengen tahu studio apa aja dia bisa juga gitu sih. Itu sih kebayang seru. Iya, itu dream plan kita banget sih. Seru sih itu. Iya, karena aku juga memang kalau bahas pribadi ya, aku tuh emang seneng mengarsip gitu, kayak ngeliat-liat nih gitu. Misalkan kalau lihat referensi ya, wah nih studio keren banget gitu, tapi simpen dulu gitu di bookmark gitu. Jadi akhirnya karena sering nyimpennya bookmark jadi kebanyakan gitu. Ini kayaknya mesti disortir, kayak bikinlah directory kayak gitu. Nah, tapi emang sangat-sangat itu dream plan kita banget sih, jadi open source dan untuk jadi website dan real time gitu. Ini Lucky nih kalau lihat Notion-nya tuh direktori semua bro. Ini dia Notion mania. Tapi tadi pas Fikri ngomongin itu kayak sounds like aircraft sih. kayak aduh kapitalnya berapa ya? Bikin website tuh semua pendataan kayaknya ya mungkin ini gerakan yang kita coba tuh grassroots banget ya, maksudnya kayak kita kan jemput bola juga gitu ya. Mungkin yang tadi pasifnya tuh ada QR doang gitu ya. Ya mungkin dengan kesadaran masing-masing untuk berkolektif juga ya bisa ini ya bisa jadi oke lah ya kedepannya gitu, makin banyak gitu yang terlibat gitu. Kalau kita jalannya indie way banget ya, indie banget, udah bener independen gitu, kayak mencoba untuk bisa setidaknya kita bisa punya upaya lah gitu. Terus kalau bahas memang si directory memang kalau yang aku lihat ya itu karena itu akhirnya terrefleksi juga waktu aku kuliah gitu, kayak yang lihat studio tuh kok kayak susah banget jadi direktorinya ini kok nggak ada yang bikin gitu sendiri deh. Jadi emang berawal dari kesan pribadi gitu, dan ternyata nggak cuma aku doang yang ngerasain gitu. Akhirnya yaudah deh coba bikin gitu, semoga bermanfaat lah si buku beragam ini gitu, dan si plan-plan selanjutnya gitu. Terima kasih Mas. Yes, just thank you Vic. Mungkin untuk teman-teman yang lain ada yang mau nge-challenge atau silakan. Nih, gue mungkin mau apresiasi dulu nih buat Besot Fest. Kalau kata Gen Z influencing banget gitu ya, Besot dengan launching Terra Incognito-nya. Lucky juga mungkin kalau boleh share cerita waktu di Jakarta Art Book Fair, buku pertama yang gue beli itu bukunya Lucky tuh. Terima kasih banyak Mas. Gue nyortir dulu gitu, lihat ini relevan banget sama kondisi kita hari ini gitu ya, karena desain grafis Indonesia itu pergerakannya nggak tercatat secara langsung. Upaya-upaya pencatatan itu udah dilakukan, mungkin yang sangat real terjadi itu yang dilakukan oleh teman-teman di DGI. Ada Mas Ismi Aji dengan sepuh kita ya, Pak Hani Kardinata. Bukunya baru 1 itu dari sejarah desain grafis ditemukan di Indonesia sampai tahun 2010 ya Mat? 2010 ya? Ya kalau nggak salah sampai 2010, dan sebetulnya mereka lagi dalam proses bikin yang lanjutannya 2010 sampai yang sekarang. Mungkin Lucky boleh ketemu Mas Ismi Aji ya. Buat lengkapin, dan ini beragam nih adalah lanjutannya gitu. Kalau kata Gen Z lagi influencing lah ya. Bukan. Kalau kata kita inspiring gitu. Zaman-zamannya beda generasi beda istilah ya Mas ya. Menginspirasi, tapi kalau zaman sekarang menginfluence. Boleh mungkin ke slide yang ini nanggepin slide-nya Lucky yang ada timeline history. Oh iya. Wait. Ini agak panjang nih, ada animasi ya soalnya Mas. Langsung aja kalau Ustaz. Nah, ini menarik nih soalnya kalau dilengkapin dengan silsilah, itu yang tadi Lucky ceritain, studio work itu Mas Iyo kan ya? Iya. Iyo itu dulu di Le Boyer, ya kan?
Nah di generasinya Iyo dan di atasnya itu ada Mas Gema, bikin Gema Semesta, lalu ada Kak Ines. Agra di atasnya lagi, Kak Agra lebih Ines. senior, ada Ines bikin spasi gitu ya. Jadi kita kalau dari Leboye sendiri aja itu bisa dibikin silsilah sejarah desain, pergerakan desain sendiri Regenerasinya gitu. sebenarnya Nah, silsilah Leboye. beragam direktori edisi Leboye gitu ya. Iya, Nah, itu baru dari angkatannya Gema sama Ines. Lalu kan di bawahnya ada Iyo baru tuh. Iya. Nah, di atasnya Gema itu gua nggak tahu ada gap atau enggak, tapi ada Agra. Ada Agra dan temen-temennya. Agra bikin mata. Di atasnya Agra ada lagi gitu. Ada angkatannya Yan Mursid. Belum Ismi aja tuh. Yan Mursid sama Grace Patricia ya. Yan itu Wir. Belum. Terus di atasnya lagi. Wah, ada agak panjang. Jadi Yan Mursid Wir kan. Wir Studio. Grace itu sekarang di 6616. Ya kan itu tenar kan, studio tenar gitu. Di atas baru Ismi Aji sama Mbak Novita Angka, Trey sama Sun Visual. Ya di atasnya lagi sebetulnya gue nggak berhasil nge-track karena pertemuan gue itu pas di angkatannya Mas Aji, Mbak Sisil gitu kan. Kita sering kerja sama bareng. Gue waktu kuliah juga mengidolakan masuk Leboye, cuman kayaknya kesempatannya belum pernah ada gitu ya. Gue lebih seneng bebas gitu ya waktu itu. Cuman kita ngeband. Cuman ini dari Leboye aja tuh silsilahnya banyak gitu. Belum Thinking Room juga sekarang pecah ke ada Barata bikin Thrive, ada Another Design. Jadi kita lihat juga si Leboye, Thinking Room, Arnivora juga Edo. Ya, Edo Arnivora dulu. Sekarang jadi creative director di Potato Head. Kita maju nih Vicious agak aneh. Mas Rege kan dulu di agency ya, multinasional. Tapi yang Mas Rege selalu pilih itu multinasionalnya yang bergerak di desain. Di Loe Design, di Ogilvy Action. Jadi bukan yang advertising. Nah, ini juga mungkin kalau mau nge-spread direktorinya boleh ke multinasional juga sebenarnya yang dulu bercokol lebih awal di Indonesia gitu kan. Mungkin ada Lintas, ada Matahari gitu ya, yang advertising digali yang fokus di desain doang. Jadi kita kan ngelihat Ogilvy itu advertising tok gitu, periklanan. Cuman mereka pun ada cabang-cabangnya di dalamnya yang bergerak di desain aja gitu. Dan terakhir Mas Rege sebelum dia ke Vicious, dia di Loe Design. Itu fokus desain doang. Benar-benar yang diulik grafis gitu. Yang dulu gue ngelihatnya agak kalau ngelihat ke multinasional ads doang, TVC gitu. Jadi tapi pas ternyata Mas Rege bisa terlibat yang fokus desain doang gitu. Nah, Mas Rege itu menelurkan lagi kan ada Cipsi. Iya, Cipsi. Ya kan, Cipsi itu kalau Vicious disilsilahin lagi bener-bener. banyak lagi tuh. Iya. Ada si Jaka Cisarua Cisarua kreatif. Apa sih kreatif? Itu sekte ya. Grafis Nusantara. Si Jaka grafis Nusantara gitu kan. Terus kita lihat lagi misalnya Nusai juga udah menelurkan beberapa generasi lagi gitu ya. Nah, challenge-nya di justru yang sekarang nih kita lihat ada Tiny Studio, Studio Work, Tegami Type aja jebolan toko type kan Iqbal. Cuman belajarnya bareng lah ya. Waktu Mas Gugum bikin Adgi Classroom Type Design Week. Abis kelar itu langsung tuh regenerasi tuh ada type dialog dan macam-macam gitu ya. Jadi kita ngelihat di sini kayak dunia persilatan sebetulnya. Benar gak? Oh, sudah padepokan ya? Dunia persilatan ini adalah perguruannya gitu. Padepokan Mas ya? Padepokan, bener tuh istilah Padepokan. Nah, padepokan desain inilah yang menurut gue jadi benang merahnya. Kalau misalnya kita nggak saling menurunkan ilmunya kita itu kayaknya nggak akan berkembang juga kayak desain lokal gitu. Dan kita juga mesti ngelihat mungkin ya di generasi ini yang benar-benar udah mulai lokal gitu, benar-benar pure lokal karena
sebelum angkatan 2000 itu desainer itu biasanya yang diterima, ini perjuangan gue buat masuk magang di multinational agency deh, Mas Rege juga persaingannya sama lulusan luar negeri. So karena keilmuan desain kita cuma bisa belajar di luar negeri, nggak ada di sini gitu. Dan itu mungkin akan menjawab kenapa di Makassar, di Medan, kenapa lambat? Karena keilmuannya belum nyampe ke sana gitu, kampusnya juga belum ada. Tapi once kita lihat generasi ini, Mas Iyo itu lulusan BINUS, itu juga berpengaruh kan. Nah, gue rasa challenge-nya ke beragam continuity sih. Mungkin continuity jadi penting karena itu akan jadi pemantik untuk buat having fun, misalnya Leboye mau bikin silsilah segampang itu jadinya. Ya gue tinggal nih ada dari sini nih, tinggal runut-runut aja. Buat yang anak-anak baru kuliah atau yang udah mungkin ada di ruangan ini, gue pengen belajar gaya desain apa. Nah itu bisa ngelihat, gue masuk studionya si ini aja deh gitu. Gue pengen belajar tentang naratif design misalnya, buat branding. Itu udah di Thinking Room sama di Visius misalnya. Yang narasinya kuat. Kalau yang benar-benar grafik banget, misal 6616 atau OU kreatif misalnya gitu. Nah kita lihat udah bisa kita gali banget ya. Dan itu juga PR yang gede banget sebenarnya di asosiasi di kita juga gitu. Gue kayaknya cuma sampai situ doang nanggepinnya, karena cuma mau coba ngelengkapin ya, mungkin ada bisa ngasih insight juga buat Lucky. Jadi PR selanjutnya buat ngebantuin Adgi juga ya Mas Imat ya, bantuin Adgi karena PR selanjutnya adalah kita direktori memang ngedirektoriin ini supaya kalau kita udah mau silsilahin lebih gampang gitu ya. Sama mungkin juga kalau di kebutuhan di asosiasi kan lebih ke tuntutannya industri. Industri itu berhubungan dengan legalitas biasanya. Yang jadi challenge ini sebenarnya banyak studio desain itu yang takut bikin legalitas, ya terkoneksi dengan hukum gitu ya, entah itu pajak dan hukum lah ya. Tapi justru kalau kita tercatat secara legal, pencatatan kita kerjanya akan lebih gampang. Nah, yang jadi challenge di Beragam ini semoga akan tetap independen, karena dengan keindependenan itulah yang akan bikin sebebas mungkin bisa masukin siapa aja gitu. Bisa jadi yang nggak ada, yang cuma sekedar freelance. Cuman isinya 2 orang studio, tapi dia kontribusinya gede banget ke pergerakan desain. Tapi kan karena dia bukan perusahaan, bukan sesuatu yang bisa diukur secara real kontribusinya secara ekonomi gitu ya, masih bisa ada pencatatannya gitu. Nah mungkin ini dorongan lah ya, supaya mungkin ada yang 2024, 2025 dan seterusnya gitu. Kalau bisa bantu Adgi lebih baik lagi. Itu aja sih, gue menanggapi aja, nggak ada pertanyaan. Mantap sih, keren banget. Terima kasih. Influencing. Terima kasih Mas Resi. Mas Pak Deyo boleh? Mau? Bos saya. Sekalian. Halo, Lucky, keren banget, thank you. Siap. Senang banget pagi ini bisa hadir di sesi Beragam ya. Thank you Besot juga. Jadi tadi nambahin juga dari Ricci ya, bahwa memang benar bahwa Pak Hani itu kan mungkin salah satu, kalau kalian perhatiin grafis 80 ya, living legend yang masih berkontak ya dengan kita juga. Dan beberapa bulan lalu di 2023 itu sempat juga kita mendapatkan semacam quote-unquote petuah gitu, bahwa kalau bahasa kekiniannya mah mungkin Pak Hani ngomongnya, guys lanjutin dong pencatatan sejarah kita gitu buat buku berikutnya. Jadi PR buat kita yang lebih muda, teman-teman yang ada di sini, dan juga mungkin berangkat dari pemantiknya Beragam ya, salah satunya itu bisa menjadi sebuah jembatan yang memang di asosiasi sendiri di ADGI itu menjadi PR bersama juga Ci ya. Nggak hanya pemetaan juga benar, tapi secara tadi kenapa ada legalitas dan juga pendapatan melalui pajak dan sebagainya, karena kondisi subsektor kita DKV atau desain grafis itu kan pendataannya itu berdasarkan kontribusi terhadap PDB. Nah itu juga yang berpengaruh di perisetan kita, itu juga itu another PR lagi ya, tapi ini berhubungan gitu. Pendataannya, kemudian datanya mereka itu kontribusinya seberapa terhadap PDB, kemudian PDB kita jadi lebih besar insya Allah, dan kita
terlihat lebih imbang mungkin ya dibandingkan subsektor lain. Itu mungkin salah satu goals kita. Ketika kita lebih tinggi atau lebih imbang dibanding subsektor lain, maka disitulah DKV lebih terlihat lagi gitu dibandingin subsektor lain. Itu powernya di situ gitu. Dan juga alhamdulillah kemarin kita udah resmi dengan chapter Makassar. Jadi gerbang keluar Pulau Jawa sudah terbentuk, minimal ada 3 sampai 5 studio di sana. Lucky gampang nanti kita tektokan nih buat ngobrol sama teman-teman Makassar gitu. Dan insya Allah ke Sumatera ya Pak Ketum ya. Dalam waktu dekat insya Allah kita lagi terkoneksi juga dengan mereka. Jadi harapannya bisa bersinergi dan kemudian bisa menciptakan tidak hanya sebuah koneksi, tapi juga bagaimana kita bisa sama-sama memajukan industri kita di, ya benar tadi ada yang bilang ya, secara Indonesia itu nggak muluk-muluk sih. Semoga menjadi cita-cita bersama yang bisa di nanti-nantikan dan kejadian ya. Itu aja dari saya. Makasih. Terima kasih Mas Ima. Ya mungkin dari teman-teman lain boleh. Berdiri. Halo semuanya, sebelumnya kenalin saya Algis. Saya di sini mau melakukan 2 hal sebetulnya. Yang pertama mau apresiasi Lucky dengan sebelumnya pernah ngobrol belum mulai sampai sekarang akhirnya ke publish gitu ya. Iya. Itu satu. Terus yang kedua sebetulnya selain menanggapi mau sedikit curhat juga maksudnya. Sebetulnya hal yang sedang dilakukan itu kebetulan agak beresonansi juga apa yang saya lakukan selama kurang lebih 1 tahun kebelakang ini lagi. Oke. Dimulai ketika tugas akhir ngerasa teman-teman tuh gak terlalu nge-push limitnya gitu sampai mungkin bisa dipublish atau misalkan bisa diomongin di forum-forum luar selain tugas akhir gitu ya. Berangkat dari situ saya akhirnya masuk ke universitas sebagai asisten dosen gitu ya. Dan menemukan ternyata fakta-fakta yang sebelumnya meskipun sudah 4 tahun di universitas itu, tapi setelah masuk ternyata banyak anak-anak yang emang tadi faktanya gitu, banyak yang belum tahu, banyak yang masih bingung, bahkan yang bikin saya lebih bingung lagi adalah dosen-dosen pun ternyata banyak yang belum tahu gitu. Itu tuh hal lain yang menurut saya agak lebih beyond lah, maksudnya dibandingkan dengan anak-anak yang belum tahu gitu. Iya. Maksudnya kan Benar. kalau dosen aja belum se-update itu gitu, apalagi nanti mahasiswanya gitu. Nah itu poin yang akhirnya ngebuat saya juga selama ini sebetulnya membuat direktori, tapi akhirnya bergeraknya lebih gerilya gitu, lebih dalam komunitas yang kecil gitu, di universitas yang spesifik dari mana saya berasal gitu. Nah hal itu juga yang akhirnya saya manfaatin. Aduh, Boleh mention ya? ini nggak apa-apa kalau disebut. dari Telkom. Dari Telkom. Siap. Nah makanya dari itu saya buat direktori juga, tapi akhirnya saya manfaatkan akses lewat jadi asisten dosen itu sebagai cara untuk ngasih aksesibilitas bagi mahasiswa dan dosen juga sebetulnya. Gitu. Jadi direktori itu lumayan, meskipun sejauh ini masih saya simpan dalam sebuah spreadsheet gitu ya. Gitu, tapi akhirnya itu jadi poin juga buat ngasih tahu ke dosen yang ada sekarang, mungkin dosen-dosen tahu mungkin yang era-era 2000-an gitu ya, yang 2010 atau selanjutnya bahkan yang baru-baru muncul ini mereka belum tahu gitu. Nah itu juga yang coba saya akselerasi nih lewat hal-hal kecil yang lebih internal sih sebetulnya, karena rasanya mungkin yang dilakukan Lucky adalah step yang mungkin lebih besar gitu ya. Saya coba ngeakselerasi dari hal-hal kecil gitu, karena ngelihatnya mungkin hal-hal besar itu kadang hanya ada di level atas aja gitu, nggak sampai ke grassroots yang benar-benar grassroots banget gitu. Nah itu juga makanya kayaknya penting bahwa ada gerakan-gerakan yang lebih kecil mungkin spesifik gitu lewat entah itu alumni atau bahkan mahasiswa di universitas masing-masing gitu ya, buat nge-share atau ngebuka aksesibilitas ini gitu.
Soalnya kalau cuma ada di forum ini kayaknya nggak akan semasif itu gitu. Iya benar. Hal itu sih yang ini mau coba diinfoin juga ke anak-anak pas dulu ngasos gitu. Nah poinnya juga makanya kayaknya perlu ada diskusi-diskusi yang lebih banyak gitu. Saya pun waktu itu akhirnya menggunakan resource yang sedikit gitu ya, misalkan dari teman-teman yang kebetulan akhirnya pada masuk studio, pada masuk agensi dan lain-lain gitu. Meskipun udah di Jakarta, saya panggil ke Bandung buat kayak, ayo Sabtu Minggu gitu ya, kita ngobrol, ketemu sama mahasiswa-mahasiswa, misalkan tingkat 3 atau bahkan tingkat 4 gitu, yang mereka bawa TA, yang mereka mau magang gitu, buat ngebuka aksesibilitas itu gitu, bukan cuma lewat informasi, lewat tulisan, tapi juga aksesibilitas dari ngobrol langsung dengan orang-orangnya gitu. Meskipun ini mungkin bisa dibilang karena masih teman-teman mungkin secara secara strata di masing-masing perusahaannya mungkin belum terlalu tinggi gitu. Tapi yang minimal bisa ngebuka informasi dan tahu nih kalau mau ngontak, mau nanya-nanya itu ke siapa gitu. Lebih spesifik itu karena biasanya mahasiswa-mahasiswa itu sering banget banyak yang curhat kalau misalkan mereka tuh masih segan banget gitu. Mungkin kayak ketemu Abasot pun yang menurut saya lumayan welcome gitu ya. Mereka masih kayak, aduh kayak nggak enak gitu. Ada di forum-forum kayak gini juga mungkin kayak mau ngomong juga, aduh kayaknya ada orang-orang yang lebih pantas ngomong daripada saya gitu. Nah, aku mah apa tuh ya gitu. Soalnya itu sebetulnya itu juga yang saya rasain ketika mungkin seminggu ini mungkin nggak full gitu, beberapa kali ada di forum Terego kita ini tuh yang saya rasain pun sama gitu. Ada kegelisahan di situ, cuma karena nggak ada koneksi akses bahwa ini tuh approachable lah gitu. Itu tuh belum terasa gitu. Apalagi di mahasiswa-mahasiswa yang masih di bawah bangku perkuliahan gitu. Nah jadi mungkin kalau poin dari saya lebih ke coba ngebuka lebih banyak akses lah gitu lewat mahasiswa-mahasiswa dan makanya mungkin beragam perlu lebih banyak orang gitu, bukan cuma Lucky dan Abesot gitu. Iya, mungkin Algis kalau mau. Ya mungkin Algis. Boleh kalau mau kolaborasi. Gitu. Jadi oprek ya, jadi open recruitment HRD ini HRD sekarang. Gitu. Mungkin segitulah sedikit curhat lah. Ternyata kenyataannya mungkin lebih pahit daripada itu gitu ya. Thank you. Thank you guys. Aku gimana nih? Algis ya, maksudnya yang bagian yang tadi yang misalkan kayak dari perusahaan gitu nyari anak magang kan bingung. Karena kan aku kan sering main ya ke studio-studio gitu. Jadi mereka tuh curhat gitu kayak, duh bukan anak magang tapi kok gak ada yang apply gitu ya. Terus kayak misalkan yang apply itu belum memenuhi standar gitu. Maksudnya mungkin di kampus tuh ada ya sebenarnya standarnya tuh tinggi tapi gak tau magang di mana gitu, kayak akhirnya magangnya di yang mungkin yang di tempat yang nggak bisa nge-push dia buat bisa lebih jauh lagi gitu. Pada akhirnya ada yang, aduh gue kesel nih magang di sini gitu, kayak ya gitu itu kesempatan yang ada gitu. Kayak maksud gue tuh ya semoga ya si yang telah aku bikin dan mungkin kayak yang sempat Algis bikin juga yang direktori mungkin ya itu misalkan yang mahasiswa yang pengen magang, yang misalkan senengnya gaya-gaya centil-centil kayak Tiny gitu, oh ada Tiny ternyata masuk ke situ. Yang suka bikin font-font huruf-huruf, oh bisa masuk ke Masikbang di kami. Dan banyak hal yang juga sih kayak itu bisa ngebuka posibilitas, maksudnya buat yang anak yang di kantor-kantor juga studio-studio gitu, oh ternyata banyak loh yang minat gitu, maksudnya nggak cuma di sekitar based on klien yang memang suka dengan desainnya doang, tapi mahasiswa tuh pengen belajar juga gitu, dan akhirnya kan bisa nge-push dirinya juga ya kayak oh iya ya bisa nge-push apa lagi ya buat si mahasiswa ini belajar. Akhirnya itu bisa jadi case yang misalkan kayak di Ingrum punya kurikulum sendiri, kayak Corbin House, jadi kayak bisa nggak cuma sekedar kerja doang gitu ya, waktu maksudnya nge-assisting untuk kerjaan lain juga gitu. Terus kalau balik lagi yang mahasiswa ya lagi-lagi mahasiswa tuh udah menciptakan banyak wisudawan banyak banget ya, kayak berapa banyak sih, kayak 14.000. Iya, terus kayak sayang gitu loh ini studio tuh sudah
masih seger gitu, waktunya kalian Susupi. iya susupi gitu. Pelajari lah gitu. tapi itu seru sih kayak mungkin setelahnya mungkin ya boleh nanti kita kolaborasikan lagi data-datanya. Ya, terima kasih banyak. Oke, nggak besar. Oke, look, sorry, kliponnya habis baterai. Boleh Pak. Ya, thank you guys. Kita sih pengennya beragam tuh ada di setiap Indomaret sih. tapi kayaknya pada beli relax daripada ini. Terkait si akses tadi lagi ya, mungkin kalau upaya dari kita ya sebagai info, sebenarnya ya kita juga ini sangat beruntung ya dibantuin sama salah satu apa namanya ya, local print house ya, Trim and Fold sama Risang sama Raka untuk bisa pada akhirnya bikin puluhan eksemplar gitu untuk disebarkan di beberapa tempat tadi ya gitu. Karena menurut kita juga ya availability si buku ini tuh emang harus ada di mana-mana gitu biar bisa diakses gitu. Nah cuman kan itu masih segmented banget ya. Maksudnya kayak siapa yang nyari directory ke Grammars gitu maksudnya. Kan mau nyari yang lucu ya pasti gitu atau yang relate gitu yang happening gitu. Ya itu mungkin salah satu upaya kita pertama. Terus dari mungkin aksesnya juga terkait harga ya sebenarnya kita juga gimana ya? Iya karena ini satu sisi kalau mau boleh cerita kita nge-push juga bentuknya tuh semirip mungkin TA yang Lucky bikin sebenarnya. Iya dengan 7 pon yang gila itu harganya. 7 pisau pon itu. Di redesign bisa di fotokopi ya. Iya jadi sebenarnya ada beberapa poin lah yang maksudnya kita pengen pertahanin. Oh ada yang dinego juga, ada yang gitu tuh. Terus spesifik untuk ke kampus kita emang ada apa? Iya program special price buat kampus gitu. Kemarin alhamdulillah yang udah ngaksesin itu ITENAS sama STDI gitu. Jadi mungkin nanti Telkom nantikan kedatangan kami. Gitu. Soalnya kalau untuk kampus kita pikir nggak terlalu berat juga sih ya maksudnya dengan itu mungkin itu jadi suatu investasi informasi yang udah kita upayakan bareng gitu ya gitu sih ya mungkin tadi yang tentang apa upaya-upaya untuk langsung ketemu gitu ya sama itu mah itu sesuatu yang kita harapkan dari impact beragam ini sih sebenarnya dan kalau Agis sudah melakukan ya mungkin jadi divisi baru aja beragam halo ya nanti kita mau bikin apa ya soan program gitu turunnya Zoom sih jadi kayak beragam halo beragam apa kareba beragam tabe ya kayak gitulah terima kasih Pak Agis. Oke satu tanggapan atau pertanyaan lagi mungkin ya buat teman-teman ada? Ya, langganan. Ini Banu sebagai Banu atau saya nih? Oke. Merespon dulu tadi disebut soal jumlah lulusan kali ya. Gitu. Kemarin juga yang pas sesinya sesi Adgi bersama sindikasi juga ada bahasan soal itu. Bahwa terus tadi bahwa memang banyak ya lulusan desainer grafis dulu aja deh atau DKV gitu setiap tahunnya juga udah banyak gitu ada lulusannya. Terus tadi aku coba googling gitu coba cross check kayak sekarang perguruan tinggi yang ada DKV-nya 57 tadi aku coba lihat. Terus tidak hanya perguruan tinggi tapi SMK juga banyak gitu. SMK tuh udah tadi aku cek tuh ratusan lah gitu ya. 150 sekian nggak salah. Nah, bahwa kalau kita berbicara itu tahun 2030, tahun 2040 relevan gitu. Bahwa amin industri desain ini juga semakin maju, di mana industri ini akan semakin maju kalau pelakunya semakin banyak gitu. Praktisinya semakin banyak. Terus ketika kita tata kelola praktik setiap pelakunya ini bisa terorganisir dan
punya sistem yang baik, ya itu akan jadi semakin maju kah industrinya. Nah mungkin beragam bisa jadi salah satu pendukungnya gitu, daya dukungnya gitu, dimana mungkin menjadi penghubung antara anak baru ya, pelajar gitu yang baru lulus dengan studio-studio gitu, bahwa akhirnya memperkenalkan studio-studio kepada masyarakat umum, dimana mungkin spesifik target audiensnya adalah mereka yang fresh grad kali ya, anak-anak baru gitu, baik dari SMK ataupun perguruan tinggi gitu. Jadi memang ada positioning yang aku lihat menarik dan bagus gitu. Nah, ketika bicara positioning yang menarik dan bagus ini, aku ingin menghubungkannya dengan terkait independensi gitu. Bahwa akhirnya ketika suatu entitas nih menarik, tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak lain yang ingin akhirnya tap in gitu, atau ingin akhirnya sponsor gitu. Cuma salah satu yang sedang saya dapatkan cukup banyak peringatannya adalah terkait klaim kali ya gitu, claiming gitu, bahwa praktik beragam ini merupakan hasil jerih payah si A misalnya gitu sebagai pendana utama misalnya kayak gitu, atau kalau sebagai sponsor gitu. Nah itu kayaknya perlu disadari bersama bahwa hal-hal seperti itu perlu juga direspon secara bijak kali ya gitu. Kayak apa namanya soal klaim lah gitu. Kalau bicara soal, kalau side at side kita bicara soal pendataan atau pemetaan ruang kreatif di Bandung, ada tuh praktik-praktik seperti itu gitu, claiming lah gitu. Yang kerja cari data siapa, yang ngeklaim punya data siapa gitu ya, gitu. Pendana atau kolaborator atau partner apapun dalam ya dengan support apapun tentunya perlu kita tanggapi secara positif ya gitu, karena niatnya baik, tapi mungkin kejelasan terkait datanya itu, kepemilikan kali ya kayak gitu. Bicara soal database ini secara kepemilikan tuh punya siapa itu juga perlu didefinisikan secara jelas gitu. Nah ini mumpung masih baru, masih fresh gitu, jadi bisa diantisipasi dari sekarang juga gitu, distrategikan dari sekarang juga gitu. Karena kalau di praktek-praktek yang lain, contoh yang menurut saya masih cukup bagus lah ya, bukan hal yang bukan hal yang kurang baik lah gitu. Ini contoh yang menurut saya cukup bagus. Misalnya kalau di pendataan atau direktori kolektif kreatif itu yang pernah saya baca, pernah ada jalinan kerjasama antara Whiteboard Journal dengan British Council gitu. Nah itu menurut saya masih cukup enak gitu. Secara output data tersampaikan jadi sebuah buku gitu ya. Secara cetak ada, PDF-nya bisa diunduh dan disebarluaskan bagi siapapun yang mau nyari ya, itu bisa diakses. Terus juga dari sisi konten pun bagus gitu, memberikan referensi lah gitu bahwa kondisi sekarang Indonesia itu kalau nggak salah 1 dekade 2010 sampai 2020 tuh seperti apa sih gitu. Lalu ada juga dari Fixer, mereka punya buku Mengeja Fixer, itu juga pemetaan kolektif kreatif gitu. Nah di genre pemetaan yang seperti itu tuh terjadi tuh praktik-praktik, ada dukungan, ada support, ada kolaborator gitu. Nah aku melihat beragam ke depannya dengan positioning yang memang punya urgensi gitu, juga akan berinteraksi dengan kolaborator atau supporter lainnya gitu. Nah mungkin bisa jadi PR bersama gitu ya, kayak gimana nih nanti mengantisipasinya kayak gitu. Mungkin itu aja sih dari aku tanggapnya. Makasih. Terima kasih. Iya. PR. Ya. Oke. So, mau menanggapi yang dari Mas Banu ya. Mungkin aku mau lebih ngeresponnya SMK sih. Karena aku dan Algis ya punya background SMK. Jadi kalau di SMK itu kan misalnya desain atau multimedia gitu, kita belajarnya teknis banget. Jadi pada akhirnya secara teori, maksudnya ilmu yang ada di kuliah tuh gak ada di SMK, mungkin karena memang SMK memang buat kerja gitu. Tapi pada akhirnya
kita tuh cuma belajar teknis doang. Jadi ketika misalkan nih, ketika aku nggak tahu bahwa ada loh kayak referensi yang keren studio gitu-gitu waktu SMK, mungkin bisa jadi aku kerjanya bukan sesuai yang aku yang sekarang, bahkan kayak sebatas percetakan gitu. Tapi bukan berarti itu tuh betting, maksudnya untuk bisa si anak-anak itu bisa nge-push lagi bahwa ini ada loh yang cakupan pekerja itu bisa lebih luas lagi, nggak cuma sebatas tinggal di percetakan doang gitu. Dan ini menarik sih, maksudnya gak cuma untuk anak kuliah doang ya, maksudnya bisa untuk anak SMK juga, mungkin anak SMA juga gitu. Menurut aku itu menarik sih, karena ya memang dari waktu aku kenapa? Waduh. Objection. Aduh sorry. Oh enggak ya? Takut mas. Menanggapi aja Mas Lucky, nggak usah. Ya kan Mas Wanu, ini topiknya menarik soalnya ini berurusan dengan policy dan regulation sebetulnya mengenai leveling. ADGI itu dari 2007 berarti 2009 itu kan bekerja sama dengan Kominfo itu mengkaji dan membuat SKKNI namanya. Itu standar kompetensi untuk nasional, untuk DKV. Kalau lanjutannya itu akan ada KKNI-nya, berarti kan udah diterapkan ke industrinya. Terakhir di tahun ini peta okupasinya baru lagi dikaji ulang sama profesor-profesor lah, sama yang di hire oleh Kominfo. Kita tuh di bawah Kominfo ininya, kompetensi kerja kita. Kalau di ADGI bersama IDEA ya, jadi asosiasi desain grafis itu ada 2 di Indonesia, bukan kubu-kubuan, kita semua saling support, punya kontribusinya masing-masing. Kita sepakat membuat kesepakatan di level manakah dia disebut desainer. Jadi ketika kita menggunakan keahlian desain grafis atau DKV, belum tentu dia desainer, karena dia baru kata yang sifatnya keahlian, desain kan, bukan desainernya. Nah, kalau yang SMK atau D4 itu mau diklasifikasikan di mana sih sebenarnya gitu. Nah, kalau saat ini baru usulan, tapi sudah kita sepakati secara tidak langsung sebenarnya di studio-studio ini gitu. Kalau kita mau hire desainer di studio kita pasti selektif banget kan gitu. Yang bisa design thinking pasti. Iya kan, gue interview desainer pasti gue ajak ngobrol sejam deh, ayo deh lu bisa dijabanin design thinking gue nggak gitu. Lu kenal di Stefan Sackmeister nggak? Nggak, oke. Udah ya selesai, terima kasih gitu kan. Sesimpel itu. Lu nggak nyampe Stefan Sackmeister, mungkin kalau sekarang Jessica Walsh gitu. Lu kenal Jessica Walsh nggak? Oh yaudah, terima kasih gitu. Soalnya ketika lu nggak bisa nyampe situ, design thinking lu nggak nyampe, akhirnya lu kan di mana posisinya? Akan ada di desain operator. Itulah SMK menurut gue, atau D4. Gue bukannya merendahkan, tapi kita harus menempatkan dengan tepat. Ketika lu mau lebih gitu ya, Lucky udah nyampe menurut gue gitu. Walaupun misalnya lu nggak ngelanjutin kuliahnya secara ijazah. Jadi jangan melihat lu itu diakui secara tertulis aja, enggak. Jam terbang pun bisa gitu kan. Lucky ngejarnya secara informal, di mana? Di studio desain kerja, magang. Akhirnya dapat posisi jadi karyawan tetap segala macam. Itu level juga akhirnya nyampe di titik Lucky adalah desainer. Itu contoh ya. Jadi kita harus punya kesepakatan juga yang mungkin yang kalau dari sisi grassroots design itu juga mulai bisa mengakui hal-hal yang lagi dibuat oleh para pembuat kebijakan gitu. Apakah kita desain operator ataukah kita desainer? Nah, ketika lu udah nyampe level desainer, mungkin yang akan dibahas akan beda, yang dikerjakan akan beda juga. Impact-nya itu akan nyampe ke pemberi kerja. Jadi pemberi kerja udah nggak asal-asalan tuh. Gue mau bikin logo dong. Pakai di 99 design juga bisa. Bisa jadi yang di hire adalah desain operator. Kontribusinya hanya mengoperasikan alat desain. Yang outputnya mungkin nggak akan ada impact-nya secara pemikiran, secara design thinking ya, secara design thinking, creative thinking, mungkin kontribusinya levelnya akan berbeda ketika dia meng-hire the real designer gitu. Nah, supaya perdebatannya itu sebetulnya jangan melebar, justru kita perdebatannya dikerucutin sama porsi-porsinya gitu ya. Kita udah ada SKKNI,
Nah SKKNI itu walaupun kalau kadang kita tiap dikaji itu setiap 6 tahun ya Mat, tiap 6 tahun. Sementara desain grafis itu progresif banget. 6 bulan bisa ada tools baru. Di kantor gue UX kan. Kantor gue UX design dari 2011. Di 2011 sampai 2013 itu ganti tools itu cepet banget. Gitu dari Sketch, XD, Sketch lagi, InVision, wah udah dikusut sampai tahun ini InVision shutdown misalnya kan. Itu kayak udahlah gitu. Dan gue ngajar juga di kampus. Ngajarin mahasiswa yang toolsnya apa ya supaya pas dia lulus masih kepake gitu. Itu juga challenge kan. Nah itu emang kompleks banget, tapi satu hal yang perlu kita sepakatin itu mungkin definisi desainer ini jangan dikaitin sama lulusan. Bisa jadi yang lulusan SMK pun one time dia akan bisa nyampe di titik dia menjadi desainer gitu dengan pengalamannya gitu, yang diakui gitu. Misalnya ya magang dulu, terus kerja di studio A, studio B, yang akhirnya level makin meningkat gitu. Jadi definisi desainer sama desain operator itu udah mulai ada, tapi bukan berarti itu gap. Bisa jadi itu adalah memang jenjang. Gue start dari desain operator deh, karena apa? Design thinking gue belum nyampe gitu kan. Kenapa abis di interview Mas Ricci kemarin? Gak tahu Jessica Walsh gimana gitu sih, paling nggak gitu ya. Ntar biasa gitu kalau misal gue nginterview orang, gue challenge-nya dari lu kenal pemikir desain gak sih gitu ya. Itu kan mereka desainer itu pemikir desain ya, dari yang paling tenar aja sekarang gitu kan, terus sampai akhirnya Paul Asher, David Carson, Michael Beirut, terus Paul Rand. Challenge terus aja sampai mana dia bisa nangkep pemikiran desain. Itu desain thinkingnya tinggi, itu gue hire udah pasti gitu. Nego gaji deh gitu. Jadi nego gaji ditentukan oleh pengetahuan desain thinking. Tahu pauran tinggi gajinya ya gitu. Oke, itu sekian. Terima kasih. Wah bener. Sebenarnya jadi konklusi. Iya benar, jadi seru sih. Soalnya rekognisi tentang itu juga kayaknya belum banyak sosialisasinya ya, Mas Cici. Jadi aku harap ya dengan kita mengarsipkan diskusi ini juga nanti teman-teman yang lain bisa tahu ya lebih luas gitu. Oke. Terima kasih teman-teman di sesi pertama ini, sangat seru. Berikan aplaus. Yeay. Nanti kita akan sambut ke sesi kedua ya jam 1 ya. Jam 1 dengan alhamdulillah sudah ada Pak Hanif di sini, ada Pak Iqbal juga dan Pak Eugene ya. Iya, untuk nanti sesi kedua Permission to Kern, Finding Voice in Typography. Oke, selamat berjumpa di sesi 2. Terima kasih.